mechanical dari candlestick ini bisa dari mana aja sih Bang kita ambil? Maksudnya? Orang bilang kan ada patokannya dari body kah, dari sumbu kah? Untuk analisa candlestick ini menurutku ya, jadi kalau kita menganalisa atau mengambil informasi ini dari candlestick pattern, semuanya pasti punya fungsi. Dari sumbu, body. Tanpa adanya sumbu kita nggak tahu ini karakter candlestick apa yang hadir. Coba kalau candlestick itu cuma body doang, otomatis datar semua, jadi marubozu semua dia. Maka dari itu tingkat ketinggian kerendahan sumbu antara candle satu dan candle lainnya ini kan ada level berarti. Ada banyak orang bisa bicara tentang support level, resistance level, tapi pengaplikasiannya di market yang dimaksud level ini kan berarti kan ada kekuatan dong. Levelnya seberapa kuat. Makanya kalau orang bikin block order itu ada yang range-nya lebih besar, ada yang kecil, ada yang lebar banget. Ya kan, nah ini sebenarnya level support dan resisten. Sekarang kategori support level yang kuat itu dikategorikan dalam bentuk karakter candlestick seperti apa yang bikin pondasi support itu loh. Berarti dari candlestick itu kita bisa tahu juga seberapa kuat sih support ini, seberapa kuat resisten ini, bisa? Ya sangat bisa. Kalau kita bicara support resisten, yang ngebangun support atau resisten ini ya formasi candlestick. Bisa single candlestick, double candlestick, triple candlestick. Kalau single kayak inverted hammer atau hammer yang dia sempat ke bawah kemudian di reject, kemudian jadi palu. Ya kan, ini kan kategori single dia. Kemudian diikuti lagi candlestick selanjutnya. Makanya kalau struktur market atau pola chart itu dibentuk sama single candlestick, wajib kita menunggu candlestick setelahnya. Ini kalau abang misalkan belajar di Google nih, belajar doji, ini umum banget sebenarnya. Ketika ada doji, maka kita direkomendasikan untuk menunggu candle selanjutnya. Sebenarnya bukan karena doji ini nggak ada informasi, justru single candlestick ini punya informasi yang sangat kuat. Kategori jenuh ada sama single candlestick, kategori konfirmasi ada sama single candlestick. Berarti ketika sudah hadir single candlestick dan kita direkomendasikan untuk menunggu candlestick selanjutnya, sebenarnya yang kita tunggu candle selanjutnya itu bukan melihat karakter candlestick apa yang hadir selanjutnya, justru kita lihat formasi apa yang terbentuk. Ketika dari doji kemudian hadir candlestick yang lain, dia bikin formasi seperti apa nih? Berarti hitungannya dari single candlestick baru kita tunggu satu candle atau dua candle? Dua candle dari single candlestick. Jadinya triple candlestick. Bisa triple, bisa double. Nah ini kan makanya itu tadi kita wajib tunggu dulu candle selanjutnya yang hadir ini dia bikin formasi apa gitu loh. Oh dia bikin double candlestick. Double candlestick ya seperti gue bilang, kalau bahasa kerennya ya mungkin bullish engulfing, bearish engulfing. Jadi hadirnya dua candlestick kembar, beda warna, beda ukuran. Kalau bicara support resist itu ya pasti formasi candlestick, nggak mungkin nggak, kecuali supply demand ya, itu mungkin beda lagi lah. Dari candlestick sendiri untuk mengukur tingkat akurasi dari kita mencari signal ataupun ngebaca arah harganya dari candlestick itu, menurut abang sendiri berapa persen sih tingkat keakurasinya? Ya kalau ini kan balik lagi jenis metode yang dipakai. Pemahaman orang tentang candlestick ini mungkin bisa saja tidak semuanya sama. Contoh ini kita mengukur secara mayoritas, secara umum ya. Nggak sedikit trader yang belajar candlestick dari Google kemudian menghafal bentuk-bentuk candlestick yang ketemu. Makanya banyak gambar-gambar itu. Wah ini bearish engulfing. Iya betul. Ketika entry sell harga terbang ke atap rumah haters. Nah itu contohnya. Jadi kalau bicara win rate, balik lagi ke metode analisanya masing-masing ini. Cara abang menganalisa candlestick seperti apa? Abang ngambil informasinya dari mana? Nah, aku mungkin beda lagi. Oh aku ngambil dari sini. Ya kan, ngebaca A, ngebaca B, ngebaca C. Otomatis win rate-nya beda-beda dong. Ya, tapi secara garis besar kan gitu. Dari candlestick semua. Iya. Nah, itu kan yang agak aneh menurutku ya. Menurutku agak aneh dalam arti, oke kita bicara candlestick. Berarti kita bicara kan itu seperti abang bilang tadi, ada bisa ambil dari sumbu, dari body, dari pertemuan candlestick gitu kan. Tetapi yang sering terjadi itu berbeda-beda orang. Berarti candlesticknya berbeda-beda atau hanya cara bacanya aja? Ya kalau candlestick mungkin sama aja. Ya kan, candlestick yang hadir di jam 10 di tempat aku, di jam 10 di tempat abang mungkin sama. Ya kan, betul, sama. Cara bacanya mungkin yang beda.
beberapa formasi candlestick yang aku hadir di jam 10, formasinya aku baca formasi untuk bearish. Abang bisa aja bacanya untuk bullish. Nah, makanya di sini balik lagi ya pemahaman bagaimana cara mengartikan makna setiap candlestick gitu kan. Sini perbedaannya. Abang menggunakan metode analisis candlestick mungkin iya, aku juga iya gitu. Tapi mungkin pemahamannya yang beda. Contoh, orang bilang doji ini kalau ada doji wah reversal, enggak juga, ya kan? Sering begitu, sering. Maka dari itu aku bilang, jadi memang doji itu punya dua sifat itu aja. Kalau nggak reversal ya meneruskan. Nah, pertanyaannya kategori yang meneruskan seperti apa? Kategori yang reversal seperti apa? Dan ini nggak mungkin kita analisa hanya satu aja. Otomatis balik lagi ke yang tadi aku bilang. Kita lihat candlestick selanjutnya, kemudian dia jadi apa? Ya intinya, kalau bicara metode mungkin balik lagi ke pemahaman tentang belajar candlesticknya di mana, ya kan? Nah, itu dia. Cara baca candlesticknya bagaimana? Nah, ini yang beda. Cara belajar kan menurut itu juga banyak juga kan di Google. Makanya hampir ribuan bahkan PDF itu di Google kan bertebaran. Cuman yang unik dari abang ini saya kira dari signal yang abang bagi di TikTok ya. Di TikTok kan itu ya memang banyak orang bertanya kok bisa sedetail itu gitu. Ya, penasaran. Walaupun mungkin ada juga yang miss ya. Jadi seperti gue bilang tadi, setiap kali kita bikin signal menganalisa intraday atau weekly, itu paling jauh biasanya kita bagikan itu kan ada beberapa signal yang memang kita update, ya kan. Ada juga yang memang ketika kita udah bikin kemudian kita share ya udah kita biarin aja. Ada juga yang seperti itu. Nah, memang perlu cermat sih memang, karena kita menganalisa saat struktur market itu belum terbentuk. Nah, itu kelemahannya. Jadi ketika kita udah dapat gambaran, otomatis kita tetap update. Walaupun saat kita update, arah garis besar itu nggak akan ikut berubah. Yang berubah itu biasanya tuh supply demand-nya, area-area koreksi dari struktur market yang digambarkan. Nah, itu yang biasanya itu meleset biasanya kalau nggak diupdate. Jadi kalau kita nggak review lagi, jadi kita butuh review lagi. Semuanya itu bisa berhasil ya kalau benar-benar kita mengamati di semua periode ya, di setiap jam, setiap waktunya. Memang ada waktu-waktu khusus dari setiap sesi Asia, Eropa, US. Ini ada waktu-waktu khusus di mana tempat kita memang harus kembali menganalisa ulang gitu loh, untuk memastikan. Dengan candlestick ini apakah bisa dikombinasikan dengan strategi yang lain? Contoh mungkin dengan apa sih yang banyak lah, SMD, SMC atau... SMC itu nggak apa pula itu aku nggak ngerti. SMC menurutku SMC apa ya itu? Nggak ngerti lah. Cendol apa tuh ngerti ya, tapi kalau SMC apa itu, karena gini, mau apapun nama strateginya, kalau analisanya menggunakan chart pattern, kemudian mengandalkan breakout, trend line, ya ujung-ujungnya baliknya itu ya supply demand, support dan resisten. Wes itu aja lah. Mau dia kasih apapun namanya itu tetap lari-larinya ke sana. Resisten di break, ya kan? Kemudian pullback, akhirnya jadi ya, resisten become support lah. Ya itu kan bahasa ya. Ya termasuk ada yang double bottom, top bottom, terus ada yang model kalau udah yang banyak beredar itu pada saat di break, oke, saya akan buy. Pada saat ini ada break, oke, ini akan saya sell. Tentunya gini, kalau metode analisa kita tuh terlalu sederhana juga, hasilnya juga ya sederhana. Sederhana dalam arti sederhananya gini, nggak sedikit trader itu kalau menganalisa hanya berdasarkan breakout doang, tren yang di break doang, nggak sedikit yang gagal, banyak banget yang gagal tuh. Alasan yang pertama ya karena itu tadi, baliknya ke resisten level, support level tadi. Jadi ada satu resisten misalkan di break, kemudian orang pasti bakal nungguin retestnya. Ada kategori resisten yang ketika dia di break, saat dia mau jadi support itu dia nggak kuat, makanya dia langsung balik lagi. Nah, orang udah buy tuh. Ya, nah, ketika harga orang berpikir tuh hanya koreksi kan. Oh ya koreksi itu pullback lah ya. Pullback. Orang pasti buy nggak tahunya harga terjun. Nggak tahunya harga lanjut turun. Ada memang resisten yang dia itu dijebol, dan ketika harga retest balik ke area resisten yang udah di break tadi, otomatis kan udah jadi support ini. Seharusnya. Ya, seharusnya dia udah jadi support. Kemudian harga benar-benar mantul ketika kena resisten yang udah di break tadi. Berarti kan saat resisten itu di break, kita juga wajib
bisa menganalisa formasi apa yang kebentuk di resisten itu. Jadi biar kita bisa memastikan ketika dia jadi support, dia kuat. Jadi kalau menganalisa resisten seperti apa, support seperti apa. Karena yang lagi banyak di orang di TikTok, info di mana kan pada saat udah break ya itu udah konfirmasi, tinggal tunggu koreksi doang nih atau nunggu retestnya doang nih. Kita udah buy aja udah pasti kita naik, yang secara logikanya memang betul gitu kan. Tapi kan kenyataannya berbalik gitu loh. Gini loh, betul break itu wujud dari sebuah konfirmasi, tapi kita harus tahu bahwa